Shalom, kembali lagi di Sapaan Harian GKJ Manahan. Ibu bapak dan saudara-saudari, mari sebelum kita mendengarkan sapaan dari Tuhan, kita masuk di dalam doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Setiap hari Engkau memberikan berkat dalam bentuk apapun. Dan hari ini ya Tuhan kami bersyukur serta kami mensyukuri. Firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami. Ketika kami takut, Engkau memampukan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Ibu bapak dan saudara-saudari, penderitaan adalah hal yang berusaha dihindari oleh semua orang. Tidak ada orang yang ingin mengalami penderitaan. Jika penderitaan saja sudah membuat kita takut, apalagi kematian. Ya, bukan untuk membahas kematian pun. Banyak orang yang merasa takut. Kematian adalah akhir. Tidak ada lagi kesempatan yang kedua kalinya. Pengulangan dan bahkan pemulihan sudah tidak ada lagi. Lalu apa yang terjadi dengan para murid Tuhan Yesus pada saat menderita dan kematian? Murid dari Tuhan Yesus kocar-kacir pada saat itu, menyembunyikan diri. Bahkan Petrus sendiri, murid yang dikenal paling pemberani dan sempat menunjukkan keberaniannya saat memotong telinga hamba imam besar. Pada malam yang sama, malah 3 kali ia menyangkal Tuhan Yesus karena ia takut ditangkap dan dihukum mati seperti gurunya. Sungguh ibu bapak, tidak masuk akal jika dalam waktu sekitar 50 hari kemudian para murid penakut itu tiba-tiba berubah drastis. Mereka tampil di hadapan orang banyak. Petrus berani untuk berkhotbah dengan luar biasa dan membuat 3.000 orang bertobat. Tidak lama kemudian, Petrus dan Yohanes ditangkap dan dihadapkan di mahkamah agama. Persis seperti Tuhan Yesus. Namun ibu bapak, Petrus yang dulunya menyangkal Tuhan Yesus karena takut untuk ditangkap, kini dengan berani menghadapi segala dakwaan yang dituduhkan dengan hikmat, dengan luar biasa. Mahkamah agama sampai tidak punya alasan untuk mendakwa, sehingga akhirnya melepaskan mereka. Ketika diancam untuk tidak menginjil, mereka tegas menyatakan tekad mereka untuk terus melanjutkan menginjilan. Perubahan begitu drastis itu pun mustahil terjadi begitu saja. Tak ada pelatihan yang bisa meningkatkan keberanian berlipat-lipat dan membuat orang begitu berhikmat dalam waktu yang sedemikian singkat. Dan inilah bukti kuasa dari Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat para murid tak lagi takut akan penderitaan ataupun kematian. Mereka kini tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus yang memulihkan para murid. Kenaikan Yesus juga memberi mereka kepastian akan kehidupan yang kekal setelah kematian. Dan turunnya Roh Kudus memberikan para murid ini hikmat serta keberanian untuk menginjil. Apa yang dialami oleh para murid, hal ini juga harus dialami oleh kita semua sebagai orang yang percaya. Sudahkah kita mengalaminya? Perubahan itu di dalam diri kita?
Dan sudahkah kita menggunakannya untuk menjadi saksinya? Semangat, Tuhan memberkati.